Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Amalia Mujtahidah dari kelas Mazawa Manajemen Zakat dan Wakaf semester 6. Nah, kali ini Amal akan menjelaskan tentang materi studi kelayakan bisnis. Nah, ingin tahu tentang lanjutnya? Ikuti video selanjutnya. Studi kelayakan bisnis, yakni kegiatan mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut untuk dijalankan. Jadi ketika kita akan memulai suatu bisnis, kita harus mempelajari tentang studi kelayakan bisnis. Karena apa? Dengan kita mempelajari studi kelayakan bisnis, kita akan tahu tentang usaha atau bisnis yang kita jalankan itu layak atau tidak untuk dijalankan. Nah, di dalam studi kelayakan bisnis ini memiliki beberapa aspek penilaian, yang mana aspeknya tersebut ada 7. Yang pertama yakni ada aspek hukum, ada aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasi, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, dan yang terakhir ada aspek analisis dampak lingkungan hidup. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah tentang aspek ekonomi dan sosial. Penilaian aspek ekonomi dan sosial yakni bahwa usaha atau proyek yang dijalankan ini dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, karena dapat memberikan manfaat, ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas. Selanjutnya membahas tentang dampak yang timbul dari aspek ekonomi. Dampak yang timbul dari aspek ekonomi ini ada 4. Yang pertama, dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Yang ketiga, dapat meningkatkan perekonomian pemerintah. Dan yang terakhir yakni ada pengembangan wilayah. Kalau tadi dampak yang timbul dari aspek ekonomi, yang sekarang yakni dampak yang timbul dari aspek sosial. Dampak yang timbul dari aspek sosial itu ada 3. Yang pertama, adanya perubahan demografi. Yang kedua, perubahan budaya. Dan yang terakhir yakni perubahan kesehatan masyarakat. Peningkatan pendapatan nasional. Ditinjau dari aspek ekonomi, salah satu kelayakan usaha ini dilihat dari kemampuan investasi dalam meningkatkan pendapatan nasional atau daerah melalui peningkatan PDB dan PAD. Artinya, dengan adanya investasi ini akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Untuk menghitung pendapatan nasional ini ada 3 pendekatan. Pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Pendekatan yang pertama yakni pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini merupakan nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun tertentu. Nah, cara menghitungnya itu dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai lapangan usaha. Lapangan usaha ini contohnya seperti pertanian, peternakan, kehutanan, dan lain-lain dalam perekonomian. Pendekatan yang kedua yakni pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, yang mana ini merupakan pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Pengeluaran yang dimaksud ini seperti apa? Yakni seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, pengeluaran pengusaha untuk investasi dan ekspor impor. Pendekatan yang terakhir yakni pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, yang mana ini merupakan pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi. Jenis-jenis pendapatan yang diterima ini berupa gaji, upah, sewa, bunga, pajak tidak langsung, penyusutan, dan laba atau keuntungan. Dengan adanya pendekatan ini,
Maka kegiatan proyek atau investasi yang dilaksanakan ini dapat diketahui perannya dalam pendapatan nasional, seperti meningkatnya produksi atau output di berbagai sektor, di mana investasi tersebut ditanam pada khususnya dan sektor lain pada umumnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang studi kelayakan bisnis dari aspek ekonomi dan sosial. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya Amal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.